Saya akan bacakan ayatnya. Semoga Allah menurunkan rahmatnya untuk majlis kita ini dengan Al-Quran yang kita kaji. Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tadzakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahumma rahmatna bil Qur'an. Semoga Allah merahmati kita di majelis ini dengan Al-Quran. Baik, majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang kemenangan, tentang kesuksesan, tentang kebahagiaan ada di ayat ini. Jadi kalau mau bahagia, mau sukses, mau menang, berhasil, maka cek ada 3 amalan besar yang mesti dijaga agar supaya kita termasuk orang yang unggul, berhasil, menang, bahagia. Menurut Al-Quran tentunya ya, menurut Al-Quran, menurut Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad sungguh aflaha beruntung, aflaha menang, aflaha berhasil, aflaha sukses, bahagia. Falah itu asal kata aflaha yuflihu muflihun. Seperti orang dipanggil salat itu. Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kita cari kemenangan. Maka kita jawab, la haula wala quwwata illa billah. Enggak ada daya ya Allah, tidak ada kekuatan ya Allah kecuali atas kehendak Engkau, atas kekuasaan, daya kekuatan yang Kau berikan. Jadi kami ini enggak bisa salat, kami ini enggak bisa menggapai kemenangan kecuali atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Falah itu artinya menang, berhasil, beruntung. Falah, enggak pakai tasydid ya. Kalau falah artinya petani. Jadi kalau ada orang yang azan, hayya 'alal falah, ayo kita cari petani, gitu ya. Jadi pakai tasydid, yang betul tuh falah. Kadang-kadang sedikit saja berubah hurufnya, maka bisa berubah maknanya. Tambah tasydid saja bisa berubah. Misalnya yang betul itu kadir atau qadir. Qadir atau qadir. Namanya itu qadir sesungguhnya. Cuma orang malas nyebut qadir, jadi dipanggil kadir, ya. Jadi nasi goreng Mang Kadir, ya kan? Padahal nama aslinya dia qadir pakai qa. Cuma orang Indonesia ini malas nyebut huruf qa. Kalau qadir itu artinya kuasa. Kalau kadir itu artinya butek, ya kan? Al-ma'ul kadir, ya kan, air yang butek, makanya kadir gitu. Ada sini, ada ya. Qadir biasanya namanya, bukan kadir, qadir, ya kan? Cuma kita males kadir, ya kan? Dir sendiri, ya kan, kadir, ya kan? Banyaklah, misalnya lagi alim dengan alim, ya, alim. Kita kan sering ngomong itu, jangan so alim, ya. Padahal harusnya alim, bukannya alim. Sebab kalau alim itu artinya berilmu atau orang yang mengetahui. Tapi kalau alim itu artinya pedih, ya kan? Dalam kepedihan, ya kan? Alim betul kau ini dalam kepedihan, kesusahan. Adzabun alim, yang betul itu bukan adzabun alim, ya. Kalau alim, nah begitulah ya. Baik. Jadi kadang-kadang sedikit berubah saja bisa berubah maknanya. Qad sungguh aflaha beruntung. Siapa yang beruntung itu? Yang pertama, orang yang beruntung yang pertama, orang yang berhasil menang yang pertama. Man tadzakka, orang yang mensucikan jiwanya, itu yang pertama. Jadi konsep bahagia pertama itu dalam Al-Quran ini adalah tadzakka, mensucikan jiwa. Dari apa? Dari penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati. Karena penyakit hati itu yang merusak jiwa. Apa penyakit hati? Iri, dengki, tamak, serakah, ya kan? Sombong. Itu penyakit-penyakit hati. Iri, dengki, itu penyakit hati. Orang yang punya penyakit hati begitu susah bahagianya. Tetangganya beli kipas angin, pala dia yang muter, ya kan? Tetangga beli AC, ya, masang AC, dia menggigil. Tetangga kredit mobil, dia naik mobil, ya, mobil ambulan tadi, ya. Ini jantungan dia, ya. Kenapa kok bisa, ya kan?
sama-sama kerja, sama-sama karyawan, tapi kawan dia kok bisa kredit mobil. Marah dia dengan lakinya. Bang coba sih bang kayak tetangga sebelah itu si Mamat, ya kan? Kerjanya sama kayak abang, ya kan? Tapi dia udah bisa kredit mobil. Tiap pagi dia manasin mobil. Kita ini tiap pagi manasin sayur asem, ya kan? Jadi majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi susah hidupnya karena itu penyakit iri dengki. Sesungguhnya iri dan dengki itu, hasad dan hasud itu bukan marah dengan lakinya atau marah dengan istri, bukan, tapi dia itu kecewa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah Allah tidak adil dalam memberikan pembagiannya rezeki, ya kan? Jadi seolah Allah nggak adil. Melihat anak orang, ya ingat anak sendiri. Melihat bini orang, lupa bini sendiri. Lihat istri orang, hidungnya mancung. Lihat bini, hidungnya pesek. Ini hidung apa kutil, gitu ya. Jadi majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya, aduh gelisah hidupnya, gak jelas, ya kan. Itu salah satu penyakit, ya, penyakit. Jadi untuk bahagia pertama itu tazakka, sucikan hati dari macam-macam penyakit hati. Sombong juga sama. Penyakit sombong itu penyakit hati. Bahkan Pak serem sombong itu. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya punya sifat sombong walaupun sebesar zarrah, biji sawi ada di hatinya. Kenapa? Karena emang nggak pantas kita ini sombong. Mau sombong apa kita ini? Nggak ada. Ada orang yang sombong dengan hartanya habis. Kalau dia meninggal juga nggak bawa apa-apa. Ada yang sombong dengan ilmunya, sama. Orang yang ngerasa punya ilmu, SSS di belakangnya, ya kan, titelnya doktor, profesor apa. Kalau dia mati, cuma nama dia aja ditulis di batu nisan, batu yang dilupakan, ya kan? Apa yang disombongkan? Nggak ada, betul-betul tidak ada yang kita sombongkan itu. Cuma kadang-kadang kita ini Ar-Ra'ahustagna innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Ar-Ra'ahustagna, ketika dia melihat dirinya lebih dari orang lain. Apapun yang kita miliki, ya kan, kalau tidak meremehkan sombong, Rasulullah bertanya, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa itu kibar? Apa itu sombong? Sombong itu kata Nabi SAW, batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq wa ghamtun nas. Itu aja sombong itu sebenarnya. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Sombong. Kalau punya baju bagus, ya kan, punya handphone bagus, mobil bagus, asal tidak meremehkan orang lain, aman, ya kan? Aman. Tapi kadang-kadang ngeremehin orang lain, itu yang sombong, gitu ya. Atau menolak kebenaran, mentang-mentang dia orang yang punya kedudukan, kemudian Pak, maaf Pak, gini. Kamu nggak tahu ya saya. Dia padahal apa yang disampaikan oleh orang itu benar, ya kan? Jadi ada orang itu yang silaturahim ke rumah seorang kaya, ya. Kemudian ternyata orang kaya itu lagi nunggu kawannya. Datang mobil, orangnya anak muda ini lagi duduk-duduk kayak di teras, lagi nunggu orang yang nyuruh dia ke rumahnya. Datang orang di mobil, duduk juga di teras. Basa-basi anak muda ini. Maaf Pak, Bapak kerja di mana Pak? Karena nggak ada obrolan, ya. Diam-diam kan nggak enak. Akhirnya basa-basi anak muda itu. Maaf Pak, Bapak kerja di mana Pak? Sambil senyum. Tahu Bapak itu muka merahnya, merahnya muka. Muka merahnya? Gimana bahasa? Merah apa? Wajahnya jadi merah. Gitu. Ditanya kayak gitu ya. Kemudian langsung stopping ya. Kamu nggak pernah cek orangnya deh. Kenapa? Ternyata dia anggota dewan, ya kan? Dalam hati anak itu, iya memang dia nggak pernah baca Quran, ya kan? Kalau baca Quran aja pas makan nasi uduk, ya itu pun tutup sambal, ya kan? Mentang-mentang dia anggota dewan, begitu ya kan? Tampil ternyata, oh iya, memang ada dia baliho dia di beberapa tempat. Ya. Majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah capek orang sombong kayak gini. Orang nggak kenal dia, ngerasa sombong dia, ngerasa, oh nggak kenal saya ya, kamu baca Quran kamu ini. Saya di mana-mana foto saya, masa kamu nggak kenal saya? Kayak kira-kira begitu bahasanya. Majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penyakit hati, susah bahagia. Jadi bahagia yang pertama adalah tazakka, sucikan hati. Itu bahagia yang pertama. Cara untuk bahagia yang pertama itu sucikan hati. Kita nggak boleh merasa diri kita suci, nggak boleh. Karena Allah yang lebih tahu tentang kesucian hati. Tapi kita berusaha untuk mensucikan hati. Fala tudakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian merasa suci. Sesungguhnya Allah yang lebih tahu siapa di antara kalian orang yang paling takwa. Jadi nggak
Enggak boleh. Tetapi kita berusaha untuk mensucikannya. Ya. Soal penilaian Allah Subhanahu wa taala yang menilai. Baik, itu konsep bahagia yang pertama, ya. Jangan iri, jangan dengki dengan orang, enggak usah sombong, hasad, penyakit manusia itu, ya. Iri, dengki, hasad, ya. Adam, serakah sama itu juga, serakah juga begitu, kan. Adam dikeluarkan dari surga alaihissalamnya itu karena kata Allah jangan makan pohon silakan. Wakula minha haitsu murawadan. Haitsu silakan kau makan semua apa yang ada di sini. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kau makan pohon ini kata Allah. Nanti kau tergolong orang yang zalim. Semuanya boleh dimakan, tapi pohon ini jangan. Padahal setan mengambil satu kesempatan. Di antara banyak kesempatan, di antara sempitnya peluang, setan melihat bahwa ini pohon ini larang ini. Maka dimanfaatkanlah sifat manusia, ketamakan sifat manusia itu. Makanlah makanlah ini, dan kau kekal, ya, kalau kau makan pohon ini. Nah, Adam tergelincir makan dia, ya kan? Akhirnya keluar dari surga, ya. Sifat itu yang menyebabkan Adam keluar. Sifat tamak, iri dengki. Qabil, ya, membunuh Habil, ya, begitu, ya. Karena dia melihat ini kok harusnya ini adalah istri saya, kan? Tapi kenapa bapak menikahkannya dengan ini kembaran saya? Kenapa bapak menikahkannya dengan adik dia? Akhirnya tentang. Jadi akibat dari itu. Jadi susah bahagianya orang yang punya penyakit ini. Kita ilmui dulu, ya. Kita ilmui dulu. Maka kalau kita sudah ilmui, maka insya Allah tinggal mengamalkan. Yang kedua, untuk bahagia itu, konsep yang kedua surat Al-A'la. Wa dzakara isma rabbih. Yang kedua adalah banyak menyebut nama Allah. Itu yang kedua. Wa dzakara isma rabbih. Jadi aflaha, orang yang beruntung itu adalah orang yang banyak menyebut nama Allah, banyak mengingat Allah. Yang mengatakannya Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan engkau menyebut-nyebut namaku, kata Allah. Tatma'innul qulub, aku akan tenangkan jiwamu. Yang mengatakan itu bukan ustaz, ya. Ustaz itu hanya menyampaikan saja. Allah yang berfirman, kau ingat aku tenangkan hatimu. Jadi kenapa hati kita tidak tenang? Kurang ingat Allah. Itu aja. Karena mafhum mukhalafahnya kebalikan daripada ayat itu. Kau melupakan aku, maka akan gelisah hatimu. Ada ayatnya itu dalam surat Thaha di ujung itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhum yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira." Barang siapa yang lalai dari peringatanku, lalai mengingat aku, maka aku akan hidupkan dia dengan ma'isyatan dhanka, dengan kehidupan yang sempit. Hidup sempit. Rumahnya lapang, kebun duriannya banyak, ya kan? Tapi sempit aja perasaannya itu, ya kan? Bawahnya, gitu ya. Kasurnya empuk, king oil, begitu ya, tapi nggak bisa tidur dia, ya kan? Gelisah aja bawaannya. Kenapa? Lagi ma'isyatan dhanka. Bukan hanya itu, wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Nanti Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Dia ngomong sama Allah nanti dia akhir, Rabbi, lima hasyartani a'ma, wahai Tuhanku, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku di dunia melihat. Kata Allah, kau dulu melupakan aku, maka hari ini aku melupakan engkau. Lupa itu bukan pikun, ya kan? Lupa kalau kita tua, lupa biasa. Kalau udah tua lupa. Ini lupa betul-betul melupakan Allah. Kalau lupa karena tua udah umum lah, ya kan? Kakek-kakek setiap ke masjid bawa payung, ya kan? Pulang ke rumah lupa payungnya, marahin lah bininya. Berapa lah payung di masjid itu yang punya kita ditinggal? Ambil sana, ya. Tinggal lagi. Oh ya sudah, saya ambil lah. Naik sepeda dia, biar cepat, ya kan? Kemudian ke masjid dia. Terus diambilnya payung, ada 3 ternyata payung dia di masjid itu. Langsung dia pulang ke rumah. Nek, payung kita ada 3 di masjid ini. Nih ada 3 ini dibalikin sini. Sepeda mana? Nah, sepeda lupa, ya kan? Sepedanya yang tinggal di masjid, ya. Kalau lupa begitu biasa. Kalau lupa orang tua, ya kan? Bukan lupakan Allah, memang lupa, ya kan? Penyakit orang tua itu begitu, ya kan? Ada cerita anak-anak muda itu di WA saya baca.
Ada kakek-kakek yang manggil istrinya bebek, ya kan? Bebek, ya, bebek, nenek-nenek. Cucunya ngomong, "Nek, kakek ini romantis betul dengan nenek. Tiap manggil bebek, bebek, ya kan? Kayak anak muda milenial." Ya. Bukan begitu, Cung. Aku ini lupa nama dia itu siapa, ya. Lupa nama bininya. Daripada dia marah, ya panggil aja bebek, ya kan? Baik, pokoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lupa manusiawi lah, ya kan? Lupa manusiawi, bukan melupakan Allah. Wa dzakara asma rabbi, jadi banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bahagia itu banyak menyebut nama Allah. Seberapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Ahabul kalamu 'indallahi arba' la yadurruka bi ayyi syai'in bala. Ada 4 kalimat yang disukai oleh Allah. Tak masalah bagimu dari mana saja engkau memulainya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu 4 kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bila disebut oleh hamba-Nya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada irama yang paten itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Saya ngisi di pengajian Minggu Padang, ya. Ada komunitas Minggu Padang di Karang itu. Saya bilang, "Bu, kalau saya pakai irama ini ingat siapa?" "Ingat Arifin Ilham, Ustaz." Kata ibu-ibu. "Salah, Bu, jangan ingat Arifin Ilham, ingat Allah." Ternyata ingat Arifin Ilham, ya. Subhanallah, orangnya datang. Walhamdulillah, pakai sorban putih. Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bininya 3. Pasti bahas bini 3, gemeter dengan ibu-ibu, ya kan. Ayo ngapalah, nah bahas-bahas bini gitu, ya. Baik, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalimat yang disukai Allah. Apa saja subhanallah, kapan saja dibaca itu. Pokoknya semakin banyak kita baca semakin baik. Kalau ada kalimat ini juga, kalau kita baca 100 kali, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Kata Nabi SAW, "Kalimatani khafifatani fil lisani tsaqilatani yaumal mizan, hibballah ar-rahman, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim." Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. 2 kalimat yang enteng diucapkan oleh lisan dan berat timbangannya di yaumil mizan. Dan Allah Ar-Rahman suka sekali kepada hamba yang baca kalimat itu, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi enteng nyebutnya, kayak berat timbangannya di yaumil mizan. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ada seorang ustaz khutbah di sebuah masjid pakai dalil ini. Kata beliau, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu," dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Kalimatani khafifatani fil lisani tsaqilatani yawmal mizan, subhanallah rahman, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim." Panjang khutbahnya. Kemudian selesai sholat Jumat, tahu ada seorang bapak tua berdiri. Langsung dia nemuin Pak Ustaz yang lagi duduk zikir. Di depan Pak Ustaz yang ngomong, "Ustaz, coba tolong ulangi hadis yang Ustaz sampaikan tadi." "Hadis yang mana, Pak?" "Yang tadi ya, Pak Ustaz, yang enteng diucapkan oleh lisannya." "Oh, itu, Pak. Kalimat tadi. Ulang, Pak Ustaz. Ulang, Pak, ulang. Ulang, Pak Ustaz." Ayo seorang ini mau ulang lagi sampai berapa kali. Kemudian kata orang itu, "Cukup, Ustaz, cukup. Saya hafal." Kemudian ternyata dia menghafalnya. Bapak tua itu menghafal. Majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang ini setiap kali dia ketemu dengan orang yang baru dia kenal, dia salamin. Dan hadis yang dia sampaikan, kalimatan yang khafifatan yang lisannya, ada 2 kalimat Pak yang enteng diucapkan oleh lisan, berat timbangannya di mizan, dan Allah Ar-Rahman suka sekali dengan kalimat itu, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Setiap ketemu dengan orang yang baru dia kenal, dia salamin. Ada kalimat yang enteng diucapkan oleh lisan, gitu ya kan, terus setiap kali. Jadi terkenal bapak ini, ya kan. Anaknya bercerita, di akhir usianya, di masa tuanya dia masuk rumah sakit, koma 3 hari 3 malam. Anaknya nungguin di rumah sakit. Kemudian hari keempat dia gerak-gerak terbangun. Panik anaknya, langsung dia teriak, dokter, ayah saya. Langsung dia ke ruangan ini manggil dokter. Pas itu dokter datang, diperiksa. Tiba-tiba bapak ini megang tangan Pak dokter. "Ya dokter, kalimatani khafifatani fil lisan, tsaqilatani yawmal mizan, rahimahullah ar-rahman, subhanallah bihamdihi, subhanallah." Kemudian dia wafat setelah mengucapkan kalimat itu.
Mas kita ini akan wafat, mati sesuai dengan apa yang biasa kita sebut. Ya kan? Kalau kita biasa menyebut sesuatu yang baik, maka yang baik yang akan terucap dari lisan kita. Ya. Akan terucap. Kawan saya cerita, ada di tempat dia orang meninggal, pelaju, pas dicek, oh ternyata ini kena mobil di pelaju. Saya nggak menembak. Pelaju, ya ternyata dia kena. Karena kebiasaan nyebut pelaju, ya kan akhirnya ngomong pelaju, ya kan pas dia meninggal dunia. Kita itu bergantung dengan apa yang biasa kita sebut, ya kan? Karena iblis akan datang kepada manusia yang dalam keadaan syakaratul maut itu. Kemudian dia akan mengingatkan semua hal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia terbaring di rumah sakit, ya. Ucok ada ucok. Ada apa? Udin ada apa? Cecep ada cecep. Ada apa? Diam ada. Ada apa? Tahu dia bangun dari tempat tidurnya. Kalian ini ada semua di sini. Siapa yang jaga warung? Yang ingat warungnya. Itulah ya, bahaya. Baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu bergantung dengan apa yang kita ingat. Ya, nah itu bahayanya kita itu. Ya, kan? Cerita orang Palembang saat itu. Cukuplah nanti saya ceritain lain-lain waktu ya. Kalau diajak cerita itu nggak bisa habis cerita. Baik. Jadi wadzakara asma rabbi. Cara bahagia yang kedua itu wadzakara asma rabbi. Banyak nyebut nama Allah. Nah yang ketiga, fasallah, salat. Jadi rumus bahagia itu 3 itu. Bersihkan hati dari penyakit hati. Banyak zikir menyebut nama Allah. Tapi Ustaz belum terasa. Coba aja terus. Kalau sekali 2 kali mungkin biasa saja. Kalau sekali 2 kali, coba 10 kali, coba 20 kali, coba 30 kali, coba rasakan dalam hari-hari. Maka insya Allah itu Allah yang kasih ketenangan. Itu ayat, itu janji. Bukan omongan saya. Janji Quran ya. Wa dzakara asma rabbi. Yang ketiga fasallah, salat ya. Tapi kemudian Allah tutup pada beberapa ayat penutup. Bal tu'thiruna al-hayatan dunya, tapi kalian cenderung kepada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia ini enggak kekal dunia ini. Saya lihat foto kejadian ledakan di Libanon gitu ya. Mobil berderek banyak betul, habis rata ya kan, terbakar semua. Itu dunia itu. Yang orang bekerja di situ, karyawan di situ, pokoknya dunianya gitu. Oh, hangus habis semua ya kan. Masih aja puing-puingnya itu rapi tersusun ya kan, terbakar. Itu dunia. Jadi nggak kekal dunia ini. Kita ini nggak kekal. Kita ini betul-betul nggak kekal. Seorang istri baca status teman saya, Ustadz meninggal, Ustadz itu, kemudian status istrinya. Dalam status istrinya itu dia cerita, saya copy bahkan status istrinya. Saya bacakan aja ya. Sesekali bayangkan jika pasanganmu pergi, pasanganmu meninggal. Seperti engkau menunggu seseorang yang pergi tapi nggak pulang-pulang. Malam yang panjang dan siang sunyi, tak ada tempat, tidak ada lagi waktu dari handphone, tidak ada lagi WA yang bisa dibaca. Jadi dia ceritakan suaminya itu meninggal, kemudian dia menunggu, kok nggak pulang-pulang ya kan suaminya ini. Saya punya jamaah usia seorang ibu ya usia 50 tahunan. Ustadz ada nggak amalan? Amalan apa? Amalan yang saya ini agar supaya bisa bermimpi sekali aja ketemu dengan suami saya dalam mimpi. Emang ibu mau ngomong apa? Saya ingin minta maaf dan saya ingin mengucapkan terima kasih. Kata dia ya kan? Ya gak bisa, orang udah meninggal gak bisa ya kan? Jadi begitulah hidup ini. Kita akan dirindukan, tapi sesungguhnya tidaklah lama ya kan? Sebab dia juga akan menyusul nanti ke akhirat. Gak kekal dunia, betul-betul gak kekal dunia. Kita akan meninggal dunia ya. Maka kita kata Allah bantu sirul hayat dunia. Kalian habis-habisan ngejar dunia. Sholat ditinggalkan, zikir gak dikerjakan, hati busuk melihat orang lain, kok bisa gini, akhirnya Allah betul hati dengan dunia, kedengkian, capek dunia ini. Itu dunia itu, ya kan?
Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. In hadza lafi suhufil ula. Yang demikian ini bukan barang baru, bukan nasihat baru, bukan pesan-pesan baru. Itu sudah nasihatnya sudah pernah disampaikan fi suhufil ula, dalam kitab-kitab terdahulu, suhufi Ibrahim wa Musa. Pesan-pesan dari Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi kita ini cuma orang-orang yang bergantian aja. Pesan itu bukan pesan baru. Nabi Musa dulu sama, nasihatnya yang sama. Nabi Ibrahim juga sama, cuma kita gantian saja, ya kan? Memerankan hidup kita masing-masing. Kata Zawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekal. Tidak ada bekal yang lebih manfaat kecuali bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmati kehidupan dunia ini, syukuri apa yang ada, isi dengan ibadah. Kemudian tujuan akhir kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah memberikan hidayah kepada saya dan kepada semua orang yang ada dalam majlis ini untuk kita saling mengingatkan, kuat menguatkan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah wafatkan kita dengan amalan yang terbaik, yaitu amalan-amalan yang terbaik yang Allah sukai. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.